Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya ingin membahas analisa saham pembangunan Jaya Ancol teman-teman ya. Untuk update fundamental kuartal 3 2023 ya. Jadi ini salah satu yang pertama melaporkan keuangan di kuartal 3. Hari ini tanggal 13 Oktober 2023 harganya turun 4,9% setelah kemarin. Itu naik yang cukup tinggi ya teman-teman ya. Oke, untuk kinerja harga sahamnya sendiri kalau kita lihat untuk jangka panjang 10 dan 5 tahun masih negatif, 3 tahun ini sudah hampir beggar ya, berarti ini sejak Covid ya 3 tahun ya, dan kesini memang ini menyentuh harga tertingginya dalam setahun terakhir. Ya, untuk year to date sendiri 34% sudah di 2023 ini sampai hari ini, dan ini adalah harga tertinggi setahun terakhir. Ya, ini kemarin menyentuh 1120 harga tertingginya dan terendahnya di 605 setahun terakhir. Jadi ini sedang berada lebih dekat di harga tertingginya, dan ini baru 2 hari yang lalu ya harga tertingginya tercapai ya teman-teman ya. Nah, seperti biasa nanti kita akan bahas PJA ini dari 4 analisa. Pertama dari fundamental, kita akan bahas sekilas gambaran umum perusahaan. Kemudian kinerjanya secara umum, terutama di kuartal 3 2023 ini yang sudah dirilis. Kemudian nanti dari seasonality, biasanya di bulan-bulan apa saja saham ini naik atau turun. Kemudian dari sisi bandarmologinya, ya peta kepemilikan saham dan perpindahan sahamnya selama setahun terakhir. Dan terakhir dari analisa teknikal, kira-kira harga sahamnya akan kemana. Oke, ini adalah company background-nya. Jaya Ancol itu sudah dari 1966, jadi cukup lama. Bidang usahanya real estate, jasa konsultasi, kemudian ada pariwisata, ya, hotel, sarana olahraga ya. Ada entitas anak di sini saya nggak bahas ya. Ada di segmen pariwisata, properti, resort juga ada, kuliner juga ada, meeting, insentif dan conference. Ya, ini produk-produk perusahaan mestinya sudah pada tahu kebanyakan Dufan, dunia fantasi, ada Atlantis Water, Ocean Dreams, Allianz Eco Park, SeaWorld, Marina Coast Royal Residence, ada Pulau Bidadari, Bandar Jakarta, dan lain-lain. Ini listingnya baru 2004 ya, dengan IPO price 1025. Pernah stock split 1 kali tahun 2006, sehingga dari saat ini itu sudah value-nya sudah naik 189,3% dari harga IPO-nya. Oke, ini adalah profil lebih detail secara visual. Ini kepemilikan sahamnya ya, dikuasai oleh Pemprov DKI. Kemudian ada PT Pembangunan Jaya dan Masyarakat, jadi cuma 3 aja. Jadi ini termasuk BUMD teman-teman ya, badan usaha milik pemerintah daerah ya. Nah, ini unit usahanya juga sudah disebutkan ya, ada properti, marina, pasar seni, ada BGU, Dufan, Ocean Dream, SeaWorld, Atlantis. Ya mestinya kalau yang sudah pernah ke sana mestinya juga ngerti teman-teman ya. Oke, kita nggak akan bahas lebih detail. Nah, sekarang kita akan masuk aja dari laporan keuangan update 30 September, itu dia dapat uangnya atau dapat omset dari mana aja ya. Yang pertama dari pendapatan tiket ya, ini paling besar ya, dari wahana wisata sama pintu gerbang ya. Ini totalnya 2/3 ya dari total semua pendapatannya ya. Kemudian ada dari hotel dan restoran ya. Kemudian ada dari penyewaan kios, lahan, gedung ya. Ada ini perumahan juga, ada sponsorship, ada ya jualan juga, barang dagangan, uang sandar dan iuran juga, ada bagi hasil, ada loker, ada permainan, logistik acara, dan lain-lain di bawah 1 miliar ya. Jadi ini adalah bagaimana Jaya Ancol ini mendapatkan uang ya. Memang utamanya adalah dari wahana wisatanya yang paling besar. Oke, ini adalah kinerjanya secara umum ya. Kita lihat sebenarnya ini dari 2010 terus menanjak naik. Ya, terus menanjak naik, hanya kena Covid aja 1 kali, kemudian dia langsung drop, dan ini sudah mulai pulih di 2022 dan 2023 nanti kita akan update ya. 2023 itu udah pulih teman-teman ya, udah pulih 100% ya. Jadi annualize-nya sudah di sini kisarannya. Jadi ini sudah pulih 100%, masih bertumbuh teman-teman ya. Dia hanya jatuh memang karena lockdown aja ya, karena Covid. Laba kotornya pun sama demikian ya. Ini laba kotornya bagus ya, dia seiring ya, seiring dengan pendapatannya.
Laba usahanya juga seiring. Nah, ini laba bersihnya sedikit tidak seiringnya karena ini naik terus, namun di 2016 ini mulai turun ya, turun di bawah 2015. Dan ini pernah merugi waktu Covid ya. Ini 2022 sudah profit dan 2023 ini juga sudah profitnya naik lebih tinggi lagi. Kalau kita lihat dari struktur pendapatannya, ini sudah back to normal sebenarnya di tahun 2022 ya. Secara struktur pendapatan, jadi struktur pendapatannya sudah oke, sudah normal, back to normal untuk beban pokok penjualannya, ya. Kemudian beban usahanya ini juga sudah mendekati normal, ya. Ini kan pas COVID ya, beban usaha tetap akan berjalan ya, pemeliharaan dan lain-lain itu tetap berjalan, gaji karyawan ya, namun pendapatannya tadi turun, jadi sehingga prosentasenya membengkak. Ya ini sudah mulai back to normal, ya, dan laba bersihnya juga sudah double digit lagi, teman-teman ya. Sudah double digit lagi dari yang negatif, ini sudah mulai normal di 2022. Nah, bagaimana 2023? Kalau kita lihat ini secara rupiahnya ya, naik 2023 dari 2022 untuk 9 bulan pertama 903 miliar. Ya, 903 miliar. Jadi ini kira-kira kalau diestimasi ya 1,2 triliun lah nanti satu pendapatan annualized-nya ya. 1,2 triliun, jadi kira-kira sudah di sini ya saya sebutnya ya, sudah di sinian ya teman-teman, jadi sudah pulih nih. Di tahun 2023 ini sudah total pulih, nanti tinggal di kuartal 4 ada libur Natal dan Tahun Baru, pastinya akan lebih tinggi lagi ya, nggak mungkin sesama dengan sebelumnya, pasti lebih tinggi lagi. Ya, kemudian kalau kita cek laba bersihnya naiknya triple digit ya, 117%. Kemudian kalau dari struktur pendapatannya ini beban pokok penjualannya naik, namun ini beban usahanya sudah mulai bagus, sudah normal di 2023 ya, 17% dari total pendapatan. Ya, kemudian laba bersihnya juga sudah double digit lebih tinggi daripada tutup tahun 2022. Ya, jadi ini memang sudah comeback teman-teman ya, sudah kembali normal untuk Ancol. Nah, sekarang kita akan bahas untuk valuasinya ya. Untuk valuasinya pada saat video ini dibuat itu valuasinya sudah 0,93 dan PE ratio-nya ada di 6,81 ya. Jadi kira-kira ini saya belum update ya garisnya ya. Garis merahnya semestinya ada di 0,93, kira-kira di sini ya, kira-kira di sini. Jadi ya sebelum COVID ini turun segini, kemudian udah mulai normal lah ya, udah mulai normal. Dulu pernah sampai hampir 2 PBV ya, jadi satu aja sudah oke menurut saya. Kemudian PE ratio juga sudah di sini ya, 6,81 ya, udah 6,81, ini masih rendah. Jadi kenaikan dari laba itu masih belum diikuti kenaikan dari harga saham, karena labanya nanti naiknya cukup tinggi, harga sahamnya belum ya, belum setinggi kenaikan harga labanya, kenaikan labanya. Kemudian untuk ROE-nya sendiri ini sudah di 14,72%, cukup tinggi, dan kita bayarnya kalau beli di harga saat ini ya, itu di 0,93 itu, jadi kita akan mendapatkan earning yield sebesar 15,86%, di mana ini harganya ya mendekati harga wajar namun terbilang murah ya. Harga wajarnya ini ada di sini teman-teman, ada di 1024 sampai 1536. Jadi kemarin itu sempat masuk ke harga wajarnya ya, di 1200 kan tadi tertingginya. Namun ini turun lagi ke bawah 1000 lagi ya. Jadi tadi di harga 940 ya atau 970 itu masih di bawah harga wajarnya lagi ya. Oke, untuk dividen sendiri ini sebenarnya rutin bagi dividen, kecuali memang tadi ya COVID ya, sebelumnya rutin bagi dividen dengan yieldnya kalau kita lihat ya standar lah ya kalau di saat ini ya, karena suku bunga lagi tinggi, jadi ini standar lah ya, 5, 4, 3, 4 ini standar. Kalau misalnya suku bunga turun ya tentu saja ini akan jadi menarik ya. Kemudian ini kita lihat earning per share-nya sudah mulai meningkat, dan biasanya di Desember kuartal 4 memang tinggi ya, cenderung lebih tinggi biasanya ya, karena ada libur Natal dan Tahun Baru. Untuk annualize-nya ini PS 142 ya, kalau misalnya membagikan dividen yang sama 30%, maka estimasi 2024 akan membagikan dividennya itu 42 per lembar saham. Kalau teman-teman dapat harganya di pas 970 ya, yield-nya 4,3%.
Nah, ini untuk kesehatan finansialnya kalau kita lihat ya, untuk quick ratio sudah mulai membaik, ya sudah mulai beranjak naik. Current ratio juga sama, sudah mulai membaik, sudah menyentuh di angka 1. Nah, debt to equity ratio juga ini tambah lama tambah turun ya teman-teman ya. Sudah mulai menurun tipis-tipis ya. Dan ini masih di bawah 1, jadi masih oke. Untuk seasonality kita lihat peluang naiknya nanti ada di bulan Desember. Namun Oktober ini sudah naik cukup tinggi karena memang laporan keuangannya menunjukkan kinerja yang positif ya. Jadi udah langsung ada investor yang hajar kanan, naiknya di bulan Oktober ya. Naik Desember mestinya naik lagi ya teman-teman, karena biasanya Desember ini kan ngelihat hype-nya nanti wisatanya seperti apa, ramenya seperti apa, bisa diestimasi bahwa pasti labanya akan naik lagi, sehingga mungkin banyak orang optimis di bulan Desember juga ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke bandarmologinya. Kalau kita lihat ini tadi sudah disebutkan juga ya, ada Pemda DKI Jakarta, kemudian PTPJ ya, dan masyarakatnya hanya 159 juta. Dari 159 juta 900 ini hampir semuanya ya tahunnya, lebih sedikit ada yang 100 ribu, ada 100 ribu yang juga tidak tahu milik siapa, itu scriptless. Nah, untuk pemegang sahamnya sendiri teman-teman, dari September ke September ini naiknya 499 orang. Jadi ini terholdernya tidak terlalu banyak ya. Namun ini naiknya baru di terakhir-terakhir ini ya teman-teman, baru terakhir-terakhir ini sekitar mungkin 6 bulan ke belakang ya. Sebelumnya nggak ada pergerakan. Nah, 499, jumlah lembar sahamnya pun meningkat. Ini investor retail lokal. Kemudian average per share ini justru malah turun teman-teman ya. Nah, value per holder, jadi setiap satu orang yang masuk, penambahan 499 ini, setiap satu orang yang masuk itu menambah value ke PCA itu 23,7 juta. Ya, jadi ada 499 orang yang masuk baru, kira-kira membawa 23,7 juta. Dan ini average-nya ya, terakhir di bulan September itu 2358 orang, per orangnya kira-kira 43,9 juta lah ya. Ini menggunakan harga saat ini ya, jadi kalau misalnya floating profit ya kira-kira juga segini ya. Jadi ini value saat ini ya, bukan value harga perolehan. Untuk investor asing sendiri kalau kita lihat tidak terlalu menonjol di sini ya, namun kalau kita lihat di kuartal 4 ini itu meningkat teman-teman ya, meningkat dan ini jualan terus teman-teman investor asingnya. Nah, ini adalah detail dari kepemilikan sahamnya dan perpindahannya selama setahun terakhir. Ya, ini hanya yang beredar di masyarakat ya, plus 100 ribu nggak tahu milik siapa itu ya. Kalau kita lihat investor retail lokal ini paling besar memiliki saham yang beredar di masyarakat ya, dan setahun terakhir ini menambah terus kepemilikannya secara konsisten setiap bulan ya, sampai menambah 7,65%. Barangnya didapat dari siapa? Ya, ternyata investor retail asing yang ngabisin barangnya teman-teman ya. Jadi investor retail asing ini dulu sempat 5,69, sekarang ya habis ini palingnya. Ini paling bentar lagi habis ini teman-teman. Cuma tinggal sisa 13.200 lembar saham. Ya. Mungkin di bulan ini ya, Oktober sudah habis ini ya. Udah taking profit lah, karena investor asing mungkin belinya nggak tahu kapan ya, tapi yang jelas ini harganya sudah di atas tadi ya teman-teman ya. Kalau belinya pas Covid ya mestinya sudah untung ya. Oke, kemudian ini hanya 5,6%, ada lagi yang menyumbang itu lokal corporate, di mana ini juga mengurangi sahamnya. Ya, kemudian ada corporate asing ya. Jadi perusahaan investor asing juga ini buang barang, namun ini buangnya tidak terakhir-terakhir ini ya, tapi di kisaran tengah-tengah ya teman-teman ya. Antara 3 sampai 6 bulan yang lalu gitu ya kira-kira. Oke, jadi secara overall ini masih distribusi ya, karena memang lokal ID masih cukup bertambah banyak ya, kepemilikannya maupun dari jumlah orangnya ya. Dan kalau kita lihat memang ada perpindahan investor lokal dari asing ke lokal teman-teman ya. Sisanya ini corporate uang besar, dan ada corporate juga asing uang besar juga. Nah, bagaimana untuk 1 sampai hari ini ya, 13 Oktober, kalau kita lihat di bandarmologi ini juga masih buang barang ya. Jadi begitu harganya naik ini malah buang barangnya cenderungnya.
Dari banda detektor juga terlihat distribusi, dari broker summary juga terlihat distribusi ya teman-teman ya, masih terlihat distribusi ya. Jadi ini yang memang murni investor retail lokal yang mungkin duitnya cukup besar, mengambil di sini teman-teman ya. Oke, ini adalah analisa teknikalnya. Kalau kita lihat dari analisa teknikalnya, ini sudah mulai uptrend, dulu sideways ya, nggak bergerak, sempat turun ke 620 ya, kemudian dia mulai menanjak ya, ini mulai membentuk uptrend ya, membentuk uptrend, selalu membentuk higher high dan higher low ya, ini juga masih membentuk higher high, higher low. Nah, ini dari sini nggak sempat naik, turun, namun ini sudah mulai breakout lagi ya teman-teman. Jadi ini membentuk higher high lagi, higher low-nya jadi di sini sama sini ya, ini nggak jadi low ya. Ini cukup sih, memang likuiditasnya tidak terlalu oke ya, jadi memang grafiknya seperti ini. Dan ini yang menarik adalah volume 3 hari terakhir, termasuk hari ini itu cukup tinggi ya. Nah, kira-kira arah harga sahamnya akan kemana teman-teman ya? Nah, kalau ini memang pergerakannya memang tidak apa ya, karena likuiditas juga ya, kemungkinan ya ini akan turun lagi ke 930. Kemarin ini hanya hype aja karena laba naik ya, orang FOMO berebut, takut ketinggalan kereta sehingga beli di atas ya. Kemudian dia akan sideways saja teman-teman, akan turun lagi ke sini. Mungkin akan sideways di sini ya teman-teman ya, sambil menunggu nanti Desember mungkin bisa naik ya, dan nanti tinggal tunggu aja laporan tutup tahunnya seperti apa di bulan Maret 2024. Oke, ini dari analisa teknikalnya. Kemudian terakhir risamnya teman-teman ya, untuk kinerja jangka pendeknya ini naik, kinerja jangka pendeknya juga naik. Ya, valuasi masih murah di harga penutupan hari ini, rutin bagi dividen kecuali pas rugi dan COVID kemarin ya. Forecast-nya tahun depan 4,3%. Nanti berpotensi naik di bulan Desember. Untuk bandar teknologinya masih terlihat distribusi, dan 1 sampai 13 Oktober juga tadi terlihat distribusi. Ya, namun distribusinya ya memang investor retail lokal ini karena diimbangi dengan fundamental ya. Kenaikan turnaround, laba yang berujung sama dividen ya, mau nggak mau pasti akan naik ya. Teknikal tadi juga uptrend teman-teman ya. Dan terakhir disclaimer ya, jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Ini bukan ajakan jual atau beli saham PCAA ya. Teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri jika ingin menjual atau membeli saham PCAA. Oke, sampai di sini dulu video analisa saham PCAA ya. Semoga bisa bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.